Oke, sebenarnya memang harus ditelisik lagi ya, horizon investasinya. Ya, Bapak Adrian itu sepanjang apa gitu ya. Namun kalau kita mau lihat potensi upside-nya diseimbangkan dengan downside risk gitu ya. Malah biasanya investor bond sih lebih lihat downside risk-nya ya, dulu gitu ya. Saat ini downside risk di obligasi jangka pendek itu sudah bisa dikatakan sangat minim karena um, kemarin itu sempat beberapa hari gitu ya, pasar obligasi pemerintah Indonesia itu inverted atau nggak tahu, mungkin teman-teman sering dengar gitu ya sebelumnya di berita, saya ada beberapa teman lumayan banyak yang karena udah mulai invest, agak banyak invest di reksadana, jadinya sering baca CNBC, sering baca Bloomberg gitu ya. Itu kan sangat santer dibahas bahwa yield curve-nya atau pasar obligasi Amerika itu inverted gitu ya. Jadi imbal hasil yang tenor pendek lebih tinggi dibandingkan dengan tenor panjang. Itu kan nggak normal. Biasanya kan kalau tenor pendek imbal hasilnya lebih rendah karena kita lebih bisa memprediksi gitu ya. Nah, pasar obligasinya Indonesia kemarin sempat inverted, yang tenor pendek yieldnya lebih tinggi dibandingkan dengan tenor panjang. Padahal kalau di Amerika kita ingat waktu awal invert itu kan kekhawatiran soal resesi waktu itu tahun 2022 sangat tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya penyebab utamanya bisa invert adalah inflasi mereka jangka pendeknya mereka punya anggapan akan tinggi. ya, Tenor panjangnya dalam jangka panjang inflasinya akan turun. Jadi ya, pasar obligasi mereka menggambarkan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kalau ditanya dalam jangka pendek apakah Indonesia ada peluang resesi gitu ya. ya, Menurut saya sangat sulit gitu ya, sangat sulit bikin Indonesia resesi karena kita ekonominya masih very consumption ya, based gitu ya. Um, jadi kita kembalikan lagi ke yield curve pasar obligasi Indonesia yang saat ini rata, kemarin sempat inverted gitu ya, kebalik. Menurut kita downside risk-nya atau resiko terkoreksinya lagi, resiko yield-nya naik lagi atau harganya turun di tenor pendek jadinya sangat terbatas. Malah kalau kita bicara gitu ya, kalau kita bicara market melihat oke, ini sekuritas rupiah Bank Indonesia yieldnya mulai turun perlahan-lahan gitu ya. Karena mungkin kebutuhannya untuk membantu stabilisasi rupiah mulai berkurang kebutuhannya gitu ya. Atau jumlah penerbitan SRB-nya mulai agak turun gitu ya. Menurut kita bukannya tidak mungkin, malah terbuka kemungkinan yield di tenor pendek itu bisa turun. Kalau yieldnya turun kan artinya harganya naik gitu ya. Suka ada yang nanya sih, sebenarnya yang mana dulu, yield turun atau harga naik gitu. Kalau menurut saya sih itu nggak bisa dipisahkan karena memang hubungannya berbarengan gitu ya. Jadi ya. menurut saya sih yang lebih menarik dari sisi downside risk lebih minimum ada di tenor pendek, bahkan sekarang kita mulai bisa cari upside potensialnya di situ sih. Oke, berarti kalau dari sisi kita melihat bahwa potensi downside risk dari obligasi jangka pendek itu sudah terbatas, bahkan lebih ada potensi upside. Cuman kan yang banyak ditanyakan gini, Dim, memang benar ya sekarang karena flat, apalagi kemarin sempat inverted, harusnya kan obligasi yang jangka pendek ini akan mengalami kenaikan lebih gitu ya, Dim ya, karena kan harusnya kembali ke normal. Kenapa kembali ke normal? Karena sebenarnya kondisi ekonomi kita again baik-baik aja, kemudian inflasi juga nggak tinggi, inflasi kita sebenarnya sangat rendah ya, Dim ya, di kisaran 2, something ya. Jadi seharusnya tidak justify kenapa kita sempat inverted atau apa namanya sekarang sama gitu ya. Tapi pasti yang dipertanyakan bukannya kalau lagi suku bunga itu nanti someday turun, yang panjangnya itu bakalan rally lebih atau naiknya lebih cepat nih, Dim gitu. Yes, oke. Jadi gini ya. Menurut saya ruangnya gitu ya, ruang untuk kalau kita sekarang kan kita bahas marketnya Indonesia gitu ya. Iya. Mungkin market Indonesia secara logika akan paling dipengaruhi oleh kebijakan rate-nya Bank Indonesia. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi saat ini yang lebih menentukan lagi gitu ya adalah dari dari Amerika dulu.
atau bank sentral di Amerika gitu ya. Ya. Jerome Powell atau presidennya The Fed itu baru beberapa hari lalu kalau nggak salah kembali menekankan gitu ya bahwa ini bukan ngomongin mereka turunin suku bunga acuan ya, tapi ngomongin diskusi mengenai penurunan suku bunga acuan. Powell mengatakan itu masih premature di level sekarang di saat ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan minutes of meeting the Fed gitu ya, atau minuta rapat Dewan Gubernur mereka itu sorry masih terus ada yang nggak berubah gitu ya, ada yang nggak berubah dari bahkan awal tahun, yaitu mengenai level inflasi di Amerika itu menurut the Fed masih unacceptably high atau tingginya itu masih belum bisa diterima gitu kan. Jadi kalau kan tadi kita ngomongin downside risk di tenor pendek kecil, upside-nya ada. Kalau di tenor panjang saat ini gitu ya, saat ini kenapa kita masih strateginya tenor pendek, bahkan untuk super reverse bond fund yang notabene betul bisa punya, kalau stable fund, sukuk fund kan memang strategi jangka pendek. Tapi kalau super reverse bond fund kan dia sebenarnya bisa durasi panjang gitu ya. Tapi kenapa saat ini durasinya masih pendek? Karena kita melihat ada resiko gitu ya, market gampangnya kecewa lagi gitu ya. Tadi kita bahas market saat ini udah expect banget the Fed-nya akan potong suku bunga acuan dalam waktu dekat gitu ya. Padahal inflasi masih agak tinggi, unemployment rate mulai naik sedikit-sedikit, tapi masih bisa dibilang nggak terlalu jauh dari level historic low gitu. Jadi even di kondisi sekarang pun jumlah gini ya, kan Amerika itu yang indah adalah datanya tuh lengkap banget gitu ya. Baru rilis tadi malam data jumlah lowongan pekerjaan yang ada di Amerika. Masih ada 8,7 juta jumlah lowongan pekerjaan. Sementara jumlah orang yang mencari kerja di Amerika itu masih lumayan jauh di bawah itu. Jadi gampangnya kalau kita mau berteori gitu ya, kalau kita mau jumlah orang yang mencari kerja itu sekitar 6,8 juta. Jadi kalau kita mau secara teori, semua orang yang mencari kerja di Amerika dikasih kerjaan itu bisa. Jadi unemployment rate-nya secara teoritis masih bisa ke nol gitu kan. Jadi menurut saya balik lagi ke pergerakan suku bunga acuannya The Fed, menurut saya ada resiko gitu ya, market akan sekali lagi kecewa sama The Fed. Bulan Desember menurut saya terlalu kecil potensi untuk mereka naikin suku bunga acuan, tapi yang paling ditunggu market itu kan arahan dari The Fed gitu ya. Jadi yang saya melihat ada resiko adalah tadi market kok ternyata The Fed-nya belum mau turunin, bahkan belum mau ngomongin kapan penurunan suku bunga acuan. Jadi menurut saya downside risk dari yang tenor panjang ada di situ sih. Jadi again kita kembali ke risk profile masing-masing juga dan time horizon, tapi dari Sukor sendiri melihat bahwa pengelolaan itu harus ada kita manage resiko gitu ya, Dim ya. Kita melihat bahwa resiko penurunan atau downside risk untuk yang jangka pendek ini relatively lebih kecil. Jadi kita saat ini masih ke yang pendek dibandingkan yang panjang, karena sekali lagi Fed-nya belum merubah kata-katanya gitu ya, Dim ya. Jadi kita masih melihat resiko itu. Kemudian ini pertanyaannya mirip-mirip semua ya. Jadi dari Ariel Poli 14, kemudian dari Dewi Meldania, kemudian Aldi SH 19. Bagaimana strategi SMMF, Syariah Money Market maupun Stable Fund supaya performance-nya lebih baik dari sekarang dan kinerjanya lebih baik dari 2023 gitu ya, supaya meningkat kembali untuk performance-nya, Dim. Tentunya kita nggak ya istilahnya nggak tinggal diam gitu ya. Nah, kita nggak tinggal diam, ya udahlah ikutin marketnya aja, mau gimana performance kita ikutin aja. Tentunya kita spiritnya masih sama, memberikan kinerja yang terbaik buat nasabah gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang kita persiapkan di background gitu ya.
Um, Memang tentunya mungkin di sini teman-teman udah pada cukup familiar ya bahwa dana kelolaan kita turun cukup signifikan dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Dan menjadi suatu challenge yang sangat besar untuk kita istilahnya bisa melakukan strategi-strategi untuk memastikan terutama nanti di tahun 2024 ke depannya kita bisa memberikan kinerja yang lebih baik lagi gitu ya, terutama di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, karena nomor satu kan kita harus sediain likuiditas dulu gitu ya. Jadi istilahnya oke, kita beli obligasi ini sebelumnya sempat dibahas ya di IG Live sebelum terakhir. Kita beli obligasi di tahun 2021 dan 2022. Kenapa? Karena kita karena dana kelolaan di fixed income dan money market Sukor itu naik signifikan gitu ya, dengan level deposito waktu itu sangat rendah gitu. Nah, sekarang kan yieldnya naik secara signifikan, artinya buat yang sudah punya obligasi itu kan kita kena depresiasi harga gitu. Betul, kita terkena koreksi harga. Ditambah lagi sekarang jumlah redemption yang cukup besar gitu ya. Nah, tapi bisa saya sampaikan bahwa pertama di reksadana pasar uang saat ini kan udah bulan Desember ya, jadi bisa dikatakan obligasi money market atau pasar uang yang kita beli di tahun 2022 dengan yield atau kupon yang kecil udah hampir habis. Makanya kalau dilihat pergerakan satu bulannya Sukor Invest Money Market Fund, Syariah Money Market Fund itu sudah meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan misal bulan bahkan dengan Oktober atau November gitu ya. Jadi kedepannya strategi kita masih sama, kita masih sangat aktif untuk mencari underlying yang terbaik. Pertama dari sisi risk management dulu, likuiditas, baru setelah itu potensi imbal hasil yang balance gitu ya. Kemudian untuk pendapatan tetap juga kurang lebih sama yang kita persiapkan. Strateginya juga kurang lebih kita melakukan refreshment gitu ya, obligasi-obligasi yang kita beli waktu itu dengan kupon yang rendah. Kalau ada chance untuk kita jual dengan imbal hasil yang masih cukup menarik, itu kita lakukan. Untuk kemudian kita istilahnya lakukan negosiasi lagi, kita coba cari underlying yang paling baik gitu ya. Thankfully kita masih punya istilahnya posisi yang cukup prominent dibandingkan dengan teman-teman untuk kita misalnya ketemu langsung dengan emiten dari potensi-potensi untuk penerbitan obligasi atau sukuk. Kita bisa lakukan analisis resiko terlebih dahulu, kemudian kita bisa minta timbal hasilnya itu seoptimal mungkin supaya kita tetap punya edge dibandingkan dengan peers kita gitu. Ini mungkin ada beberapa hal yang kita terus maksimalkan walaupun di tengah tentunya kemarin redemption yang terjadi, thankfully saat ini kondisinya sudah membaik ya. Jadi balik lagi, tapi spiritnya masih sama gitu ya. Kita akan terus berusaha memberikan kinerja yang terbaik buat nasabah. Oke, berarti saya rekap ya Dim ya. Jadi di kita walaupun di tengah kemarin redemption, kemudian kenaikan yield, kita terus berusaha memberikan yang terbaik untuk sahabat Sukor semua. Salah satunya adalah dengan refreshment ya Dim ya. Jadi refreshment maksudnya apa sih gitu ya. Jadi beberapa obligasi yang kita beli di tahun lalu di yield yang sangat yang lebih rendah ya daripada sekarang, itu kita terus berusaha menggantikan dengan yield yang lebih tinggi sehingga performanya membaik. Jadi sudah terlihat juga di bulan November onward ya sekarang ya. Oke, kemudian sorry ini tadi Dimasnya putus. Ini pertanyaan terakhir, saya takut sudah lebih dari 1 jam ya. Ini ada pertanyaan satu lagi, Dim, target return ya, karena kan tadi Boshim sudah mention untuk yang equity dan balance. Kalau untuk stable fund atau mungkin syariah sukuk fund dan yang reksadana pasar uang, money market maupun syariah money market fund,
berapa ya Dim untuk tahun 2024? Sekali lagi target return ya, ini sahabat Sukor ya, bukan janji return, janji kinerja ya. Oke, jadi kembali menekankan seperti yang boleh sampaikan, ini target return berdasarkan ini apa namanya underlying yang kita punya, kita analisis sekarang, dan view kita untuk pergerakan pasar obligasi kemana, pergerakan rate deposito tentunya, karena ini kan ngomongin RBPU juga, kemana gitu ya. Saat ini secara konservatif untuk stable fund target kita ada di atas 6,1, di 6,2%, dan syariah money market itu ada di kisaran di atas 4,1 sampai 4,2% untuk tahun 2024. Oke. Kalau yang sukuk mirip-mirip Kak Dim, tadi kan stable sekitar 6-an ya. Iya, Target mungkin kurang lebih sama ya, give or take mungkin hanya 0,1-0,2%, karena secara umum beberapa underlying-nya itu nggak jauh beda ya dibandingkan dengan stable fund, dan sebaliknya versi konvensionalnya dari syariah money market fund juga kurang lebih targetnya sama sih. Oke. Saya mau mengingatkan kembali nih untuk sahabat Sukor semua mengisi survei yang ada di link ya. Tadi ada bit.ly/survei SIC2. Ada yang sudah dipin ya di situ ya. Oke, kemudian kita ada juga best question ya. Nanti akan kita pilih untuk best question-nya, nanti akan kita umumkan juga. Kemudian mungkin tadi ada pertanyaan dari Arida 2012 yang tentang Sukor Invest Syariah Equity Fund ya. Ini saya mau bacakan takut kelewat. Tadi sudah dibahas ya sama Pak Jamie. Ini nanti akan diupload untuk IG Live kita kali ini. Jadi bisa dilihat lagi ya strateginya seperti apa dan sektornya, kemudian pengelolaannya, nanti boleh disaksikan kembali ya sahabat Sukor ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya Dim ya, dari Valentino RBRTHO, untuk sekarang better hold atau switch ke fixed income yang mayoritasnya corporate atau government? Ini pertanyaan terakhir. Oke, cukup menarik ya, dan ini mungkin agak global gitu ya. Menurut saya saat ini untuk reksadana pendapatan tetap yang fokusnya di corporate itu nampaknya punya ini ya, daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Secara natural gitu ya, secara natural corporate bonds itu menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Tentunya dengan tambahan resiko yang ditanggung. Namun yang menarik dari reksadana yang berbasiskan obligasi korporasi itu saya yakin punya diversifikasi risk yang cukup tinggi gitu ya. Saya ingat waktu stable fund AUM di peak paling besar sekitar 16 triliun, kita punya 210 lebih seri obligasi dari hampir 100 penerbit gitu ya. Jadi bisa dibayangkan diversifikasi resikonya itu istilahnya dijalankan dengan bisa saya bilang natural gitu ya. Nah, tadinya gitu ya, saya ingat tahun lalu mungkin concern dari beberapa pihak adalah kalau basisnya obligasi korporasi, likuiditas di secondary marketnya seperti apa. Namun di sisi lain gitu ya, setelah terjadinya penurunan dana kelolaan, misal stable fund dari 16 triliun ke 4,7 triliun, nggak ada masalah likuiditas yang terjadi gitu ya. Padahal redemption-nya sangat besar. Kemudian istilahnya basisnya kan obligasi korporasi. Nah, ini menurut saya menggambarkan bahwa pasar obligasi korporasi itu sudah jauh lebih liquid dibandingkan dengan misal 5 tahun lalu gitu ya. Jadi menurut saya dengan tambahan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, kemudian dengan likuiditas di pasar sekunder yang saat ini sudah jauh lebih baik, menurut saya sih sekarang obligasi korporasi itu boleh lebih dilirik lah. Mungkin alokasi portfolionya juga mungkin sudah boleh lebih ditingkatkan dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin sedikit comparison gitu ya, dibandingkan dengan US market.
Kalau kita bandingkan rasio antara obligasi korporasi dengan obligasi pemerintahnya itu di Indonesia itu masih jomplang sekali gitu. Obligasi pemerintahnya banyak banget, obligasi korporasinya sedikit sekali gitu ya. Nah, padahal kalau di US market itu atau negara-negara maju lainnya gitu ya, sangat umum untuk suatu korporasi, nggak usah yang gede-gede, nggak usah Apple atau uh, Amazon dan lain-lain gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang size-nya kecil pun itu mereka sangat common, sangat umum untuk mereka menerbitkan obligasi korporasi kalau mau cari funding gitu ya. Jadi saya melihat memang ada potensi ke depannya Indonesia akan bergerak, pasar modal Indonesia akan bergerak ke arah sana gitu ya. Mungkin itu sih. Oke.